kabarnya setelah hujan turun? Rasul ngajarin doa apabila hujan turun maka kita disuruh membaca Allahumma shayyiban nafi'an. Yuk kita baca sama-sama. Allahumma shayyiban nafi'an. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun pada kami ini menjadi hujan yang bermanfaat. Senang rasanya, senang. Aku tadi ragu, sholat isya tadi cuma dosa. Aduh, kalau dikit jamaah. Karena biasanya kalau hujan turun, cuaca dingin. Kalau cuaca dingin, nak pakai selimut. Kalau lah selimut pasti di pucuk kasur. Tapi masya Allah Pak Kades, warga desa Langkap Dalam ini ternyata meninggalkan kebahagiaan malamnya, menanggalkan selimutnya, turun dari kasurnya, datang ke masjid ini karena cinta kepada Allah dan Rasul. Betul? Oleh karena itu Bu, yuk kita bersyukur. Yang pertama, Allah beri kita sehat. Alhamdulillah. Ada orang yang berazam sudah, berniat sudah, bersiap-siap, siang tadi sudah masuk baju, tapi Allah takdirkan sore tadi kurang sehat. Allah kasih ujian sakit sehingga dia tidak bisa hadir. Betul? Kita doakan yang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang buntu Allah murahkan rezekinya. Amin. Harga karet semoga naik. Amin. Sawit semoga naik. Amin. Semoga bapak-bapak dimudahkan rezekinya sehingga bisa membeli istrinya emas. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir tadi buahnya apa? Tano-tano itu. Foto bapak dan buahnya yang hadir. Maka kita bersyukur pertama karena Allah beri kita sehat. Yang kedua, bersyukur Allah beri kesempatan ini mahal. Ada tadi sudah bersiap-siap hadir. Hujan turun, rumah banjir, atap bocor, ayam belum dimasukkan, sapi masih berkeliaran, getah belum ditaruh di bawah rumah, gak sempat nak datang ke masjid. Ada tak? Alhamdulillah Pak Bu, kita diberi sempat. Saya lihat wajah-wajah yang hadir ini Masya Allah. Ini ciri-ciri tanda wajah-wajah orang penghuni surga. Amin. Senang dan bahagia masjid Nurul Iman ini banyak 9 kali 20. Biasanya masjid itu segi 4. Ini banyak Masya Allah. Allah kasih kita sempat Bu, bersyukur kita. Yang ketiga, ini yang tak kalah penting, nikmat hidayah. Pak Ustadz, ada orang yang sehat badannya, malam ini tidak ada kegiatan di rumahnya, tapi kok kenapa dia belum terpanggil untuk hadir ke masjid? Nah ini Allah belum kasih hidayah. Hidayah itu bukan dari non-muslim masuk Islam saja, bukan. Tapi ketika ada panggilan, ada ajakan, tidak terpaut hatinya untuk memenuhi panggilan tersebut, maka Allah belum kasih hidayah. Bersyukur kita Bapak Ibu ya, malam ini kita dikumpulkan 3 nikmat itu kepada kita, sehingga kita bisa bertatap muka dan hadir dalam undangan pengurus masjid dalam rangka memperingati Maulid Nabi 1445. Saya senang dan bahagia Bapak Ibu, karena malam ini masjid dipenuhi oleh semua komponen. Pak Kades, bapak-bapak hadir, ibu-ibu hadir, remaja hadir. Malah remaja mengambil bagiannya itu tugas malam hari ini.
Ini sebuah apresiasi Pak. Apalagi yang tampil tadi adalah anak-anak kita yang kita cintai. Ini menunjukkan bahwa di Desa Langkap ini kaderisasi ulamanya berjalan dan istiqomah. Alhamdulillah. Rame semua komponen, karena ada saya isi kajian, isi ceramah yang ramenya anak-anak semua. Bapaknya ganti. Nah ini alhamdulillah, walaupun sender-sender di dinding-dinding ada puluhan. Hadir nanti. Agar tinggal sender, apa kok? Jangan minta seler. Ibu-ibu, alhamdulillah rapi kita, anak-anak kita yang hadir rapi-rapi. Ini sebuah kesyukuran. Maka syukur ini harus kita jaga dan kita rawat. Bapak Ibu tentu hadir di masjid ini karena cinta kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah bukan karena cinta, tidak akan mungkin Bapak Ibu berkorban untuk hadir di sini. Oleh karena itu yang kedua, ayo kita berikan persembahan salawat terbaik kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Bapak Ibu, tadi anak-anak kita dari TPA mana tadi? Al-Hidayah. Tadi menyanyikan lagu Isfa'lana. Betul enggak ya? Arti Isfa'lana itu tahu enggak? Ya Rasulullah, berikanlah kami syafaat. Ya, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat. Engkau memiliki syafaat. Wa hadza matlabi, dan itulah yang kami minta. Kita malam ini hadir karena mau minta syafaat baginda Rasul. Syafaat itu apa ya Ustaz? Nanti kita ketika dikumpulkan di padang mahsyar, diangkat dari kubur kita melalui tulang sulbi. Bapak Ibu yang sudah meninggal ratusan ribuan tahun, habis sudah kulitnya, dagingnya sirna, tulangnya perlahan musnah. Tertinggallah dari jasad kita yang ditanam tulang sulbi sebesar jempol ini. Dari tulang sulbi inilah Allah tiupkan melalui malaikatnya trompet sangkakala, naik kita menuju padang mahsyar namanya. Di padang mahsyar antrian dihisab oleh Allah. Apakah termasuk dari kelompok kanan yang telah dimasukkan ke dalam surga, atau kelompok kiri yang akan disiksa dalam neraka? Waktu menunggunya bertahun-tahun lamanya. Satu hari di alam akhirat 1000 tahun di dunia. Waktu itu matahari Bu di atas kepala kita, panas berdengkang. Tahu panas berdengkang? Kalau bahasa super itu panas berdengkang. Atau bahasa lengkap sama lah. Di dalam riwayat Rasulullah bersabda, kelak akan ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri karena panasnya waktu ini. Ada yang tenggelam batas bahunya, ada yang tenggelam batas pinggangnya, ada yang tenggelam batas lututnya, ada yang tenggelam batas mata kakinya. Tetapi ada orang-orang yang tidak keluar keringat sedikit pun. Siapa mereka?
Mereka lah orang-orang yang mendapat syafaat Rasul. Salawat yang kita baca, yang membasahi bibir kita, yang menghiasi hari-hari kita, Bapak Ibu, akan menjadi payung yang akan menaungi kita dari teriknya panas matahari. Maka lagu tadi seiring seirama dengan tujuan hadir kita di sini, agar semua kita yang hadir di sini mendapat syafaat oleh Rasulullah Sallallahu. Bapak Ibu, nanti di padang mahsyar baginda Rasul itu akan memanggil, pulang, tangan ke sini. Siapa lagi? Kades lengkap sini. Baginda Rasul. Rasul akan mengenali kita, mengenali nama kita, dipanggilnya satu-satu nama kita, lalu dimasukkan dalam kelompok baginda Rasul. Ada yang nanya, Pak Ustaz, mana Rasul itu pacak kenal? Nah, ya kan? Bapak Ibu, saya malam ini baru ketemu pertama kali dengan Pak Kades, betul Pak? Manggil menyebut nama aku beda, dia agak-agak gugup-gugup, ya? Kamu salah tadi kan? Mak itu juga aku juga belum kenal dengan Pak Kades. Siapa namanya? Ciku. Pak, nama Barat Ciku. Apa masuk Super Barat? Hah? Super Baratnya? Ciku. Baru pertama kali ketemu kita. Mungkin lupa Pak ya? Mungkin kalau besok ketemu di Palembang, mungkin lupa saya dengan Pak Ciku. Tapi kalau seandainya sudah ini kami bertukaran nomor telepon, besok pagi saya telepon, siangnya saya WA, malamnya saya kunjungi, lusanya kita ketemu, setelah lusa lagi kita jalan-jalan. Ingat tak kira-kira Pak Ciku dengan saya? Kenapa? Karena kami selalu berkomunikasi. Saya mengunjungi beliau, beliau mengunjungi saya ngasih beliau hadiah, beliau tidak ngasih saya hadiah. Beliau ngasih saya hadiah. Akhirnya kami saling kenal, akrab sehingga tahu. Betul Bu ya? Begitulah umat Muhammad yang mengirim salawat. Pagi kita salawat, ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Siang salawat, sore salawat, malam salawat. Setiap sholatnya salawat yang kita baca, Rasulullah mendengar. Kalau pagi salawat, siang salawat, sore salawat, malam salawat, di setiap saat kita salawat, lalu kemudian Rasulullah akan mengenali suara inilah yang memberikan saya salawat setiap saat. Maka nanti di padang mahsyar Rasulullah mengenali mulanya salawat saya. Ini yang rajin salawat kepada saya. Meskipun di dalam sunnahnya kita disuruh bersalawat minimal 10 kali, tapi afdolnya tak terhingga kita bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad. Kita perbanyak salawat. Alhamdulillah, kalau di malam ini saya lihat dan saya saksikan semua masyarakat kita, jamaah Masjid Nurul Iman, masyarakat Langkap ini semuanya hari-harinya dihiasi dengan salawat kepada baginda Rasul Muhammad. Suatu ketika Bu, di saat Rasulullah sedang bersama sahabatnya, Rasulullah bersabda, aku rindu dengan kekasihku. Lalu sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini bagian dari kekasihmu? Karena kami selalu menemanimu, ikut berjuang bersamamu, meneteskan darah dan keringat bersamamu, menahan rasa lapar bersamamu. Apakah kami ini bukan bagian dari kekasihmu? Lalu Rasulullah menjawab, bukan. Kamu ini sahabatku. Apa? Sahabat. Penasaran sahabatnya Pak. Lalu bertanya, lalu siapa ya Rasul kekasihmu itu? Rasulullah bersabda, kekasihku adalah orang yang hidup setelah aku, tidak pernah bertemu denganku, tapi walaupun tidak pernah berjumpa, dia tetap mengimaniku dan mengikuti sunnah-sunnahku. Berarti siapa kekasihnya Rasul itu?
Kalau bukan kita semua yang hadir di sini. Amin. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dikumpulkan bersama baginda Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Belum puas. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Rasul di surganya. Amin. Amin. Doa dengan optimis, Bu. Ya. Amin. 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 Saako itu namanya. Papua. Amin. Kenapa aku? Menunjukkan bahwa kita benar-benar menginginkan kumpul bersama baginda Rasul. Bapak Ibu, malam ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita akan bercerita sedikit tentang kisah, lalu yang kedua kita akan berbagi hikmah apa yang harus kita bawa pulang. Betul? Sepakat? Akor? Kita berbicara tentang kisah dulu. Kita sampai ke angkot 11 lah ya. Kita main waktu ini. Jam 11, lalu hikmahnya sampai jam 3. Lalu kita buka sesi tanya jawab. Mau? Hah? Lemah Pak kamu duduk, aku dicegah. Tak yes juga ngomongin ini. Tak yes. Insyaallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sebagaimana riwayat yang paling kuat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Ya, dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah dan bapak seorang yang bernama Abdullah. Bapak Ibu, kisahnya kita stop dulu. Saya mau berbicara sedikit. Banyak orang yang menyanjung Rasulullah SAW, orang yang hebat, orang yang pintar, baik akhlaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Tapi terkadang kita lupa bahwa Muhammad kecil lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah. Aminah berasal kata dari amanah. Orang yang dipercaya disebut al-amin. Amin kalau laki-laki, kalau perempuan amin. Berarti Aminah itu memiliki arti orang yang dipercaya, orang yang jujur, orang yang dapat menjaga amanah. Lahir dari rahim Aminah. Nama bapaknya Abdullah. Abdullah itu bahasa Arab artinya hamba Allah. Maka kita sepakat kedua orang tua baginda Rasul masuk surga. Kalau bapak ibu dengar ada yang ngomong orang tua Rasul masuk neraka, tidak usah didengari. Karena pada waktu itu masa fatrah dan didasari dari dua nama ini menunjukkan bahwa dua-duanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu belajar dari Rasulullah. Dari kecil sudah dikenal dengan kebaikan dan kejujurannya. Diberi amanah dia jaga. Kita lihat kisahnya ketika berdagang, berniaga. Kepercayaan orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasul lebih tinggi daripada kepercayaan mereka kepada bangsanya sendiri. Kenapa itu terjadi? Karena dia lahir dari rahim seorang ibu yang menjaga amanah. Maksud aku kalau kita pengen punya anak yang rajin, ibunya harus rajin. Pengen anaknya rajin sholat, ibunya harus rajin sholat. Jangan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pejit. Tangan kanan remote, tangan kiri handphone. Pejit. Takor ya Bu. Tak ada di sini. Tak ada. Di Palembang sana banyak. Tapi pas ku tanya, dari mana kau? Dari Langkap Bu. Ya.
Kenapa Nabi Muhammad kecil dikenal kejujurannya? Karena ibunya jujur. Kenapa Muhammad kecil dikenal dengan kedermawannya? Karena ibunya adalah orang yang dermawan. Maka pelajaran kita tentang kisah Rasul yang pertama ini, kalau kita ingin anak kita hebat, orang tuanya dulu harus hebat. Alhamdulillah tadi sholat isya berjamaah 2 stop. Ini musim hujan Pak, ya? Dan musim kemarau sama sepi, betul Pak? Ya, kita belajar dari kisah Rasul bahwa saya sepakat dengan kata-kata motivasi, kata-kata hikmah di balik seseorang yang hebat ada istri yang kuat. Betul ya? Tapi sebenarnya di balik orang yang sukses ada ibu yang sukses. Saya mau cerita. Kalau kita cerita, ayo Ustaz, wajar Ustaz, itu Rasul Ustaz, wajar mah itu Rasul, Nabi itu kita bukan Nabi. Kita cerita yang lain. Imam Syafi'i, ayo wajar Ustaz, itu lama Ustaz. Nah, kita geser lagi. Ada kisah seorang anak bernama Musa dari Bangka. Kenal? Usia 3 tahun sudah hafal Quran. Usia berapa Bu? 3 tahun hafal Quran. Musa kecil. Saya biasanya ceramah di bawah anak saya Khalil namanya. Tadi saya bawa ketika ceramah di Subang Induk. Tadi karena hujan, saya kunci rumah dari luar, nangis dia. Kalau bayangan aku agak repot kalau hujan-hujan kan. Nangis dia ngain-ngain dari rumah. Saya biasa ngajak anak saya Khalil itu usianya 3 tahun. Ngomong belum lancar. Musa, seorang anak kecil di Bangka usia 3 tahun. Kapan Pak Ustaz? 2011 inilah. 2000 baru inilah. Kurasa sekarang usianya di antara 13-14 tahun sekarang. 3 tahun usianya sudah hafal Quran. Secara logika akal tak mungkin. Kalau bahasa Arab itu mustahil. 3 tahun hafal Quran apa ya? Itulah tuh gua bilang apa-apa. Al-Fatihah masih mencong-mencong. Ini 3 tahun hafal Quran. Dicek apakah bapaknya hafal Quran? Tidak. Apakah ibunya hafal Quran? Tidak. Ternyata ketika ditanya rahasianya, di saat ibunya mengetahui mengandung Musa, tidak ada kegiatan lain yang dibaca oleh ibunya kecuali Al-Quran. Tidak ada lagi yang dipegang ibunya kecuali Al-Quran. Tidak ada lagi yang didengar oleh ibunya kecuali Al-Quran. Jadi Bu yang lagi ngandung ya, anak kita yang lagi ngandung, hati-hati karena proses pendidikan pertama mulai dari rahim. Kita semua tahu bahwa indra yang pertama kali Allah berikan kepada seorang janin itu indra apa? Pendengaran. Anak kita benar di dalam perut belum bisa lihat, tapi ketika ruh ditiupkan dalam jasad di usia 4 bulan, mereka sudah mendengar apa yang dilakukan ibunya. Jadi Bu, hati-hati Bu, jangan sambil goyang-goyang Bu kaget. Lagi ngidam nak berjoget, nah kacau. Ada tetangga kami, ya, lagi hamil, ngidam joget. Jadi paksa lakinya mengawali. Apalagi kami doa. Hati-hati. Rasul sudah mencontohkan, Imam Syafi'i sudah menggambarkan, Musa kecil sudah menjadi contoh yang baru-baru ini yang dapat kita ambil pelajaran. Maka Rasulullah dilahirkan oleh seorang ibu Aminah dan seorang bapak Abdullah menjadi proses awal diutusnya sebagai Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita berbicara garis ke atas, wah itu bagus. Jalurnya jalur sutra. Aminah itu adalah seorang perempuan yang menjaga kesuciannya di saat pada waktu itu orang mengobrol dengan murah.
Perempuan-perempuan jahiliyah waktu itu Bu, itu harganya maaf ya, karena itu zaman jahiliyah. Kita dengar, kita tahu sejarahnya, ada orang malu punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, ya kan? Tapi orang tua Aminah tidak, dijaga dan dirawat anaknya. Di saat orang lain hidup dengan hiruk pikuk dunia kota Mekah yang metropolitan, Aminah merawat dirinya di dalam rumah. Jadi kalau kita berbicara sejarah tentang Aminah, garis ke atas, Abdullah garis ke atas sampai ke Nabi Ibrahim, tidak akan cukup sampai jam angka 11. Jadi kita cukupkan pada sini tentang sejarah. Lalu Rasulullah lahir, Bapak Ibu. Bahagia semua keluarga. Di antara yang bahagia adalah pamannya tercinta bernama Abul Uzza. Siapa? Abul yang biasa. Tidak kenal aku Pak Ustaz. Nah, kalau Abu Lahab tahu? Abu Lahab tahu? Al-Quran yang mengingatnya. Tabat yada Habila Habib. Celakalah Abu Lahab dan celakalah. Sumpah serapah Allah kepada manusia, diantaranya kepada Abu Lahab yang diukir dengan tinta emas di dalam Al-Quran. Berarti laluannya Allah, kira-kira. Malah ditulis itu laluannya. Kenapa? Lalu kemudian ketika mendengar keponakannya lahir, Abu Lahab ini senang dan bahagia. Waktu itu dia punya seorang budak atau pembantu perempuan yang bernama Suwaibah. Dibebaskanlah, wahai Suwaibah, karena kebahagiaan saya dengan lahirnya keponakan saya ini. Mulai hari ini kamu kubebaskan, tinggallah bersama Aminah, urusi keponakanku tercinta. Saking bahagia. Kita tuh tidak menyangka Abu Lahab yang biasa aktivitasnya itu diurus oleh Suwaibah, tiba-tiba hari itu dia buat kopi dewe. Biasanya kopi lah dibuat Suwaibah, baju lah dicuci Suwaibah, tiba-tiba dimerdekakan Suwaibah. Hari itu Abu Lahab ngurus badannya dewe. Karena bahagia dengan kelahiran Rasul, Suwaibah akhirnya mengurusi Nabi di hari-hari pertamanya. Maka kita kenal ibu susu pertama Rasulullah adalah Suwaibah. Ibu susu Rasul itu kan yang pertama Suwaibah, baru kemudian disusui oleh Halimah. Ini kita berbicara sejarah ya. Lalu bersama Halimah 2 tahun lamanya. Jadi di bangsa Arab waktu itu Bapak Ibu, kebiasaan mereka kalau ada anak dilahirkan dititipkan dengan ibu susu selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun dipulangkan lagi Muhammad kecil kepada Aminah. Tetapi setelah itu Halimah sakit. Karena rindu dan cinta dengan Muhammad kecil itu sudah menjadi darah daging. Datanglah Halimah, wahai Aminah, bolehkah anakku tetap bersamaku? Karena selama ini semenjak aku berpisah dengannya, aku sakit badan. Lalu kemudian Muhammad usia 2 tahun kecil dititipkan lagi dengan Halimah sampai usia 5 tahun. Usia 5 tahun baru dipulangkan karena ada sebab peristiwa pembelahan dan tak kala Muhammad usia 5 tahun bermain dengan teman-temannya, macam mereka ini lagi kira-kira. Lalu Muhammad ditarik oleh malaikat Jibril, dibaringkan di atas batu, dibelah dadanya, diambil jantung dan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Melihat itu anak-anak yang ada di sekitar Muhammad berteriak dan berlari berhamburan. Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Sampailah ke telinga Halimah, ketakutan semakin menjadi, takut ada apa-apa terjadi kepada Muhammad. Maka di usia 5 tahun dikembalikan kepada Ami. Diasuh Aminah dari usia 5 sampai 6 tahun. Berapa tahun? Setahun bersama Aminah. Tiba waktunya diajak ziarah ke makam bapaknya. Pulang dari ziarah, Aminah sakit di desa yang bernama Abwa dan meninggal dan dikuburkan di Abwa. Berarti Aminah itu bersama Muhammad cuma setahun. Tapi proses dari hamilnya sampai melahirkannya itulah pendidikan yang berharga. Maka Bapak Ibu, ini penekanan khususnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Jadi ibu ketika bini kita tidak hamil, Pak, jangan kita tinggali.
Biasa kalau hamil tuh, namanya rasan kadang gue agak beringat-beringat kelar gitu ya. Sabar, proses. Kalau didampingi agar supaya anak yang kita yang lahir menjadi anak yang soleh dan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, meninggallah Aminah usia Nabi Muhammad 6 tahun. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini Pak termasuk tokoh besar waktu itu, ulama besar. Kalau waktu kita itu ulama besar, orang yang disegani. Kenapa? Abdul Muthalib adalah orang yang memegang kunci pintu Ka'bah. Jadi orang yang memegang kunci Ka'bah itu Abdul Muthalib waktu itu. Orang yang paling disegani, kabilah yang besar. Sampai saat ini Bapak Ibu, yang megang kunci Ka'bah itu adalah keturunan dari Abdul Muthalib. 2 tahun diasuh oleh kakeknya. Usia Nabi 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini dikenal dengan orang sederhana, sehingga di usia 8 tahun Rasulullah sudah mulai menjaga kambing. Apa melihara? 8 tahun itu. Kenapa? Karena ekonomi keluarga Abu Thalib sederhana waktu itu. Beda dengan pamannya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab kaya, tapi Abu Thalib orang yang sederhana. Sampai waktunya peristiwa-peristiwa besar terjadi sebagai tanda-tanda kenabian Rasulullah. Tanda-tanda kenabian kita sampaikan satu kisah. Tak kala di usia Rasulullah kira-kira 12 sampai 13 tahun, beliau diajak oleh pamannya untuk membawa dagangan dari Mekah ke negeri Syam. Negeri Syam itu adalah Yordan, Palestina sekarang. Di tengah perjalanan disetop oleh seorang pendeta. Jadi pendeta Ahlul Kitab waktu itu disetop. Kenapa? Karena mereka